Baru-baru ini Luna Maya kembali dipercaya menjadi ikon sebuah brand sabun kecantikan yang telah mengangkatnya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan ini prestasi yang luar biasa karena untuk pertama kalinya seorang artis yang telah diputus kontraknya kembali dipercaya untuk menjadi ikon sebuah brand. Dan apa saja sih faktor yang membuat seorang artis kembali dipercaya untuk menjadi ikon sebuah brand? Di Monolith Me Rizky Bliss kali ini, gue akan kasih penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bliss di Monolith Me Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, baru-baru ini kita sama-sama tahu sebuah brand sabun kecantikan mengangkat artis Luna Maya kembali menjadi ikon di sabun kecantikan tersebut. Dan kita tahu brand sabun kecantikan ini adalah ikon perempuan cantik di Indonesia. Yang kebetulan gue angkatan 90-an yang tahu banget perjalanan artis-artis tahun 90-an. Jadi zaman gue dulu nonton, kalau misalnya artis ini jadi brand ambassador sabun ini, pasti dia yang paling cantik di zamannya. Siapa aja sih artis-artis Indonesia yang pernah menjadi brand sabun kecantikan ini? Oke, kita sebut aja nama sabunnya brand Lux, ya. Bacanya Lux apa Lux ya? Coba komen dong di bawah. Tapi kayaknya Lux ya. Oke, artis Indonesia yang sempat menjadi ikon dari brand Lux ini ada Tante Titiek Puspa, terus ada Meriam Bellina, Desy Ratnasari, Maia Estianty, Dian Sastrawardana, Tamara Bleszenski, Luna Maya, dan waktu ketika kasus di tahun 2010, Luna Maya digantikan oleh Atika Hasiholan. Dan Luna Maya menjadi ikon brand ambassador sabun Lux ini di tahun 2006 sampai tahun 2010 ya. Yang waktu itu sempat, tapi gue jujur gue nggak tahu. Waktu saat itu Luna Maya yang mengundurkan diri jadi ikon brand ini atau diputus kontraknya atau seperti apa. Tapi setelah kasus 15 tahun yang lalu, udah tiba-tiba digantilah Luna Maya dengan Atika Hasiholan. Dan seminggu yang lalu, gue lihat tiba-tiba, wow, hebat sekali. Luna Maya is come back menjadi brand ambassador sabun Lux ini. Dan kita tahu di zaman dulu itu kalau misalnya brand ambassador sabun Lux ini, dan pasti itu adalah sosok artis yang paling cantik di Indonesia di zaman itu. Dan kita tahulah Luna Maya, untuk sampai saat ini sih gue masih melihat Luna Maya kayak nggak ada minusnya sih, bener-bener cantiknya luar biasa. Dan gue appreciate sama Luna Maya karena sampai sekarang masih bertahan karirnya dengan tanpa ada penurunan sama sekali, apalagi dengan kasus itu, dan dia bisa balik lagi, bangkit lagi, dan karirnya makin terus melonjak. Hebat banget sih buat Luna Maya, dan appreciate. Dan apalagi kemarin dengan pemberitaan pernikahan dengan Maxim Bautier, itu benar-benar ramai banget di media sosial. Tapi di Monolith Me Rizky Bliss kali ini gue akan kasih penjelasan, ini pandangan gue, kenapa ya sebuah brand bisa mempercayakan seorang artis yang pernah entah itu di-cut atau itu ada masalah atau yang udah nggak diperpanjang kontrak dan lain-lain, dan kembali dipercaya. Apalagi ini kan udah lebih dari 1 dekade ya, 15 tahun yang terakhir, kalau nggak salah tahun 2010 ya, Luna menjadi BA untuk sabun Lux ini. Dan sekarang di tahun 2025, Luna kembali menjadi ikon dari sabun Lux ini. Kira-kira apa ya yang membuat brand kembali percaya kepada seorang artis untuk menjadi ikonnya? Pertama, kalau gue lihat dari, kita bicara untuk Luna Maya ya. Untuk Luna Maya ini kalau gue lihat, kenapa Lux percaya dengan Luna? Yang pertama, perubahan citra dan reputasi dari Luna Maya itu sendiri. Ya. Untuk artis, yang paling diperlukan adalah citra dan reputasi. Dan kalau gue lihat Luna Maya ini dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang itu perubahannya luar biasa. Dia terus memperbaiki dirinya, terus juga berkarir secara konsisten. Terus dia personal brandingnya juga kuat sekali. Dia serta nggak pernah ada berita-berita miring yang buruk, bener-bener nyaris nggak ada gosip yang buruk. Dia terus berkarya, memberikan eksistensinya di layar kaca sebagai host, sebagai konten kreator, pemilik usaha bisnis. Itu yang nomor 1. Perubahan citranya dia luar biasa, terus-menerus baik. Yang kedua, popularitasnya stabil dan penggemarnya sangat loyalitas. Ya, kalau gue lihat Luna Maya ini selama dari awal berkarir sampai sekarang itu nggak pernah redup loh hebatnya dia, walaupun sempat
ada kasus di saat itu, dia mungkin hilang dalam setahun, 2 tahun, tapi dia tetap masih bisa dipercaya oleh fans-fansnya, nggak ditinggalkan. Karena kalau gue lihat, ya dia memang terus berkarya sih. Dia terus ada pemberitaan-pemberitaan yang baik, dan dia merubah secara sifat, secara attitude-nya jauh lebih baik. Itu yang membuat dia makin dicintai oleh masyarakat. Dan dia juga aktif banget di sosial media. Mungkin kalau kalian lihat Instagramnya, followersnya aja udah 39 juta. Dan TikToknya kemarin pas pernikahan dengan Maxim, FYP TikTok tuh pernikahannya Luna dengan Maxim. Yang gue lihat ada souvenir pernikahannya yang sampai mewah ya, yang juta-jutaan. Ada tumbler merek tertentu, terus ada bagus-bagus lah gitu. Dan undangannya semua pabrik-pabrik figur papan atas. Yang ketiga, tren industri. Narasi empowerment dan redemption dan resilient. Yang kita lihat dari slogannya dari Lux yang baru ini. Ya, dimana tema comeback sekarang lagi diminati lagi jadi dimana kita jadi nih generasi-generasi yang kayak gue nih, generasi 90-an bisa kembali mengenang nostalgia masa lalu, ya, dimana Lux ini tahun 90-an ini booming banget, dan sekarang dia kembali merebranding dengan comeback. Jadi kayak Luna Maya is comeback. Apalagi Lux yang muncul baru ini dalam rangka 100 tahun. Wow, hebat loh. Lux udah bertahan 100 tahun, 1 abad. Dan dia kembali mempercayakan kepada Luna Maya untuk menjadi ikonnya. Tapi kalau gue pikir-pikir ya, waktu pas di tahun 2006 sampai tahun 2010 kan Luna Maya jadi BA-nya sabun Lux ini. Kurang lebih 4 tahun. Itu iklannya banyak banget. Dan kayaknya yang terngiang di otak kita adalah Luna Maya. Kalau untuk gue sih, terlepas dari banyaknya BA-BA sabun Lux sebelumnya ya. Dan menurut gue ini adalah pilihan yang tepat buat sabun Lux mempercayakan lagi Luna Maya untuk menjadi ikonnya. Oke. Terus yang keempat, strategi marketing yang berbasis nostalgia. Ya, seperti yang udah dibahas, cocok banget untuk promosinya si sabun Lux yang sudah berusia 100 tahun, dimana penggunanya sabun Lux ini dari generasi 70-an, 80-an, tahun Gen Z sekarang, itu rata-rata tahu sabun Lux. Ya, dimana sabun Lux ini dulu berjaya lah pokoknya di tahun 90-an dengan BA-nya yang Sophia Lachuba, Tamara Blesensky, yang ya pokoknya luar biasa lah ya. Jadi bener-bener Luna Maya ini bisa menurut gue ya bisa menjadi ikon generasi nostalgia yang sampai sekarang masih dikenal sama anak generasi-generasi lama, sampai generasi Gen Z pun sekarang tahu Luna Maya. Jadi menurut gue ini ada pemilihan yang tepat buat si brand Lux memakai ikon Luna Maya. Terus yang kelima adalah pertimbangan bisnis, di mana Luna Maya ini menjadi sosok yang aman secara komersial, karena ya secara karir nggak ada berita-berita miring, namanya tetap baik, mempunyai followers yang banyak di sosial media, fans yang loyal juga, terus juga memiliki bisnis juga yang baik, juga tren fashionnya juga bagus. Jadi cocok banget sih kalau menurut gue ya dengan dia menjadi ikon sebuah brand kecantikan ini. Dan yang paling penting adalah popularitasnya yang sangat tinggi. Sekarang kalau orang di jalan atau dimanapun, kayaknya nggak ada yang nggak tahu Luna Maya deh. Jadi itu sih yang gue salut, hebat. Karirnya tuh bener-bener nggak pernah meredup. Oke. Terus juga kehidupan bisnis yang menjadi sorotan positif. Hubungan pernikahannya dengan Maxim itu membawa berita yang semakin baik terhadap sosok Luna Maya dan menjadi sorotan maupun di media sosial, di publik, perbincangan netizen. Jadi otomatis dari sisi brand juga up dengan mengangkat Luna Maya menjadi ikonnya dari si brand sabun ini. Comeback Luna Maya menjadi ikon sebuah brand sabun Lux ini menurut gue bukan hanya karena Luna udah dimaafkan netizen nih, kan yang bilang netizen Indonesia maha pemaaf. Tapi menurut gue ini adalah lebih dari prestasi Luna Maya sendiri, yang dimana dia terus berkembang, terus meningkatkan karirnya, dan dia terus ulet ya, yang terus semangat, yang so what gitu loh. Jadi dia tetap, netizen mau ngomong apa, dia tetap melangkah membuat sesuatu yang karya-karya yang baik, membuat film-film yang baik, konten-konten yang baik, ya, hosting, presenting yang baik, terus berkembang tanpa memikirkan omong-omongan miring negatif dari netizen sesuai dengan iklannya slogannya si sabun ini. Jadi itu merupakan
bagi si brand adalah menjadi peluang bisnis yang baik, yang mengangkat citra dari brandnya juga, yang sesuai dengan elegan, resilience, dan melekat pada sosok seorang Luna Maya. Tapi kalau kalian sendiri setuju nggak Luna Maya comeback untuk menjadi ikon brand sabun ini? Dan kalau kira-kira bareng sama Maxime Bauthier, Luna Maya menurut kalian gimana? Menurut gue sih itu akan jadi lebih seru dan secara branding produk ini akan lebih baik sih menurut gue ya. Oke, coba kalian komen di bawah. Oke, kira-kira gitu ya penjelasannya, dan semoga konten ini juga memberikan inspirasi buat kalian, mengedukasi kalian juga tentang kenapa sih sebuah brand bisa kembali percaya untuk seorang artis yang sempat pernah di-cut dan kembali menjadi ikonnya. Semoga cukup menjawab ya di konten gue kali ini. Dan jangan lupa nonton konten gue yang lain, ada Monolog Miris Gebis, ada podcast Simbangan Layar, dan Mabar Masa Makan Bareng. Yang pastinya semua konten gue ini bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much. Bye-bye.